Maka tadi saya sampaikan, bisa jadi orang itu berhadas tapi tidak bernajis. Kayak orang itu kentut. Kentut itu tidak bernajis, tapi berhadas. Gitu lah. Makanya tidak semua hadas itu najis. Megang lawan jenis misalkan, itu berhadas. Bukan berarti lawan jenis najis, enggak gitu lah. Tapi karena berhadas, maka harus disucikan dengan yang namanya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, dan kita sekarang insyaallah akan masuk ke pembahasan hadas dan juga najis serta jenis-jenisnya. Masih dalam bahasan fikih taharah. Setelah kemarin kita membahas mengenai jenis-jenis air, kemudian kegunaannya, serta air apa saja yang bisa untuk bersuci, air apa saja yang tidak boleh untuk bersuci, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa sih yang disucikan, apa sih yang dibersihkan. Kemarin kita bahas mengenai taharah. Taharah terdiri jadi dua ya. Yang pertama adalah suci dari hadas. Yang kedua adalah suci dari najis. Apa itu hadas, apa itu najis? Kalau bahasanya tuh ini suci dari hadas. Kalau ini bersih dari najis. Sebenarnya sama saja ya, baik suci maupun bersih atau taharah juga. Hanya lebih memudahkan kita untuk membedakan nantinya. Apa perbedaan antara hadas dengan najis, najasah, najis? Kalau hadas itu berupa keadaan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata dari keadaan. Kayak misalkan gini, keadaannya adalah sedih. Gitu ya, keadaannya sedih, atau keadaannya gembira, atau keadaannya ikhlas. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Keadaannya sabar, tidak bisa dilihat mata. Sedangkan najasah atau najis ini merupakan suatu benda. Makanya kalau najis itu fokusnya adalah menghilangkan najisnya, menghilangkan bendanya. Entah itu yang terlihat, yang tercium, maupun yang terasanya. Jadi fokus kepada ainiyahnya, fokus kepada bendanya dihilangkan. Sementara hadas ini tidak ada yang dihilangkan. Karena bukan benda tapi suatu keadaan, tapi merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari keadaan yang tidak suci kita katakan ke keadaan yang suci yang boleh untuk bertaharah. Kenapa? Karena kemarin kita sampaikan taharah ini merupakan syarat sah diterimanya ibadah sholat kita. Artinya taharah harus mencakup dua hal, suci dari hadas, kemudian bersih dari najis. Bisa jadi orang berhadas tidak bernajis, atau mungkin orang bernajis tapi tidak berhadas. Bisa jadi dua-duanya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang yang akan kita bahas mengenai hadas terlebih dahulu. Al-hadas tadi kita sampaikan hadas itu merupakan suatu keadaan ya.
keadaan di mana keadaan tersebut tidak suci dan belum boleh untuk sholat. Artinya sholat dalam keadaan berhadas itu tidak boleh atau tidak sah. Hadas dibagi menjadi 3. Ada yang disebut hadas asghar atau yang sering disebut sebagai hadas kecil. Ada yang disebut hadas mutawasitoh atau mutawasit ya, sedang. Ada yang disebut sebagai hadas mughalladhah. Cuma 2 ya. Ada hadas mutawasit, ada hadas asghar, kemudian hadas akbar. Nah, akbar atau hadas besar. Apanya yang disebut kecil, apa yang disebut besar, lebih kepada keadaannya dan nanti cara membersihkannya. Kalau hadas kecil, ini dibersihkannya dengan cara berwudu. Disucikannya dengan cara berwudu. Sementara hadas besar nanti disucikannya dengan cara mandi. Atau yang disebut sebagai mandi wajib atau mandi junub. Apa yang menyebabkan seseorang itu hadas kecil? Banyak hal yang menyebabkan seseorang itu hadas kecil. Misalkan dia buang air. Proses buang airnya, entah itu buang air kecil maupun buang air besar, ataupun dia itu buang angin, pokoknya sesuatu yang keluar dari bagian depan maupun belakang, itu disebut hadas, gitu ya. Maka tadi saya sampaikan, bisa jadi orang itu berhadas tapi tidak bernajis, kayak orang itu kentut. Kentut itu tidak bernajis, tapi berhadas, gitu lah. Makanya tidak semua hadas itu najis, karena berbeda. Kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu benda. Nah, contohnya lagi adalah memegang kemaluan. Itu pun berhadas. Jadi kalau boleh kita bilang, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu hadas. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu hadas. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu juga hadas. Misalkan bersentuhan dengan wanita, laki-laki dengan wanita, tapi bukan mahram, maka itu dikatakan hadas, membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Memegang kemaluan itu juga hadas. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan, mohon maaf ya, bagian belakang maupun depan itu biasanya hadas, batal. Atau dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan ketika tidur, terlelap, artinya betul-betul tidur, dalam posisi yang memungkinkan lubang bagian belakang atau lubang duduk terbuka, maka itu pun dikatakan hadas atau membatalkan wudhu. Kenapa demikian? Karena besar kemungkinan orang tersebut kentut dalam keadaan tidurnya. Tapi kalau misalkan tidur dalam keadaan duduk sila, sehingga lubang bagian belakang tertutup, itu tidak batal, gitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika terbuka bagian belakangnya, tidur dalam keadaan tidak sadar, maka dikatakan batal. Seperti itu. Maka ketika hadas-hadas kecil tersebut memang tidak bernajis ya. Misalkan megang kemaluan itu nggak najis, kentut juga nggak najis, tapi dia berhadas. Dia belum boleh sholat atau tidak diterima sholatnya kecuali dengan berwudu. Ada lagi yang namanya hadas besar. Hadas besar ini harus disucikan dengan cara mandi, tidak cukup dengan berwudu saja. Harus disucikan dengan mandi. Nah, nanti cara berwudu maupun cara mandinya kita bahas di bab tersendiri. Yang menyebabkan hadas besar ini, yang pertama adalah ketika keluar mani. Baik laki-laki maupun perempuan ya. Ini ketika keluar mani, maka menyebabkan hadas besar. Walaupun tanpa jima, ataupun walaupun tanpa berhubungan suami istri. Jadi keluar mani, walaupun tanpa berhubungan suami istri, sudah hadas besar. Yang kedua, berhubungan suami istri, walaupun tanpa keluar mani. Jadi yang pertama tadi, keluar mani walaupun tanpa hubungan suami istri, bisa nggak? Bisa. Misalkan orang mimpi, yang disebut sebagai mimpi basah gitu loh. Ini sudah wajib mandi. Yang kedua adalah berhubungan suami istri, walaupun tanpa keluar mani. Mohon maaf, mungkin sebentar, atau mungkin tidak sampai keluar mani, itu tetap harus
mandi wajib untuk mensucikannya. Atau misalkan dia itu haid bagi wanita, juga nifas ataupun melahirkan, itu juga nanti wajib untuk mandi untuk mensucikan dirinya. Demikian halnya ketika orang tersebut sembuh dari gila, maka dimandikan, dan juga ketika orang tersebut meninggal. Gitu ya. Orang tersebut meninggal, kalau orang meninggal kan nggak mungkin mandi sendiri, maka dimandikan, gitu lah. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan mandi wajib, seperti tadi jima, berhubungan suami istri, atau keluar mani, atau haid, nifas, melahirkan, gila. Intinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan berwudu. Gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan berwudu. Nah, nanti untuk cara wudunya, kemudian untuk cara mandinya, nanti ada bab tersendiri kita bahas bagaimana tata caranya, rukun-rukunnya apa saja, kewajibannya seperti apa, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja, nanti di bab tersendiri. Sekarang kita membahas hadas dulu. Sekali lagi kita sampaikan, berbeda antara hadas dengan najis. Ini tolong dibedakan. Ada hadas yang memang juga bernajis. Kenapa? Contoh misalkan kencing. Proses kencingnya itu hadas, air kencingnya itu najis. Ini dibedakan. Buang air besar, buang airnya itu merupakan hadas. Sementara kotorannya itu merupakan najis. Yang ini harus difahami. Jadi hadas dan najis sesuatu yang berbeda. Makanya tadi saya sampaikan, bisa jadi dia berhadas tapi nggak bernajis, kentut misalkan. Kalau kentut itu najis, mohon maaf ya, mesti harus cebok gitu loh. Tapi nggak cebok, karena tidak ada najisnya, tapi dia berhadas. Megang lawan jenis misalkan, itu berhadas, bukan berarti lawan jenis najis, enggak gitu loh. Tapi karena berhadas maka harus disucikan dengan yang namanya wudu. Nah, inilah yang harus difahami, bahwasanya yang namanya tohara itu terdiri dari dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua najis, yang akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.